Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila, saya mahasiswi Prodi Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memaparkan sedikit catatan saya tentang teori perbandingan politik. Oke, khususnya pada kesempatan kali ini yang akan saya kemukakan adalah teori tentang elit klasik dan teori kelas. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu teori klasik tentang elit. Dalam teori ini dikemukakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk. Kelas yang pertama yaitu kelas yang menguasai atau penguasa, dan untuk kelas yang kedua adalah kelas yang dikuasai. Kelas pertama yaitu kelas yang menguasai, jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik dan menikmati keuntungan dari kekuasaan tersebut. Sedangkan untuk kelas yang kedua, jumlahnya selalu jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas yang pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Gaetano Mosca. Sedangkan menurut Susan Keller sendiri, pemerintahan oleh elit merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat bila masyarakat tersebut ingin tetap terintegrasi. Masyarakat yang memiliki elit menurut Susan Keller pada dasarnya itu adalah masyarakat yang jauh lebih baik dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki elit. Mengapa demikian? Ini dikarenakan menurut Susan Keller karena fungsi elit sendiri, yaitu menjadi penengah ketika terjadi permasalahan antara individu atau kelompok, sehingga elit dapat menentukan di mana letak salah atau benarnya tersebut. Dibandingkan dengan masyarakat yang tidak ada elitnya, permasalahan yang terjadi antara individu dengan individu ataupun antara kelompok tidak dapat terselesaikan karena masing-masing individu atau kelompok merasa paling benar. Kemudian dalam teori klasik tentang elit ini ada 6 stratifikasi politik dalam masyarakat, yaitu yang pertama, kelompok pembuat keputusan. Kalau di Indonesia sekarang ini kita kenal dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua adalah kaum berpengaruh. Yang ketiga, warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik. Seperti contohnya adalah editor berita, editor surat kabar, jurnalis atau wartawan. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang menganggap kehidupan politik sebagai tontonan yang sangat menarik, atau yang lebih kita kenal dengan pengamat politik. Selanjutnya, kaum pemilih atau voters, dan yang terakhir adalah non-partisipan. Dalam teori ini juga disebutkan dalam mengidentifikasi elit politik terdapat 3 analisis, yang mana analisis pertama adalah analisis posisi. Analisis posisi sendiri adalah analisis lembaga-lembaga pemerintah formal. Analisis lembaga-lembaga pemerintah formal merupakan suatu peta hubungan kekuasaan yang dapat dipakai dan bahwa pejabat-pejabat yang menduduki posisi tinggi di dalam lembaga itu cenderung secara politik memiliki kekuasaan. Yang kedua adalah analisis reputasi, di mana tidak mendasarkan pada bagian organisasi formal, tetapi reputasi kekuasaan secara informal. Dan yang ketiga adalah analisis keputusan, di mana didasarkan pada anggapan bahwa untuk bisa mengetahui siapa yang memiliki pengaruh terbesar dalam membuat keputusan. Selanjutnya kita ke teori kelas. Dalam teori kelas sendiri, menurut Karl Marx ada 3 kelas besar, yaitu yang pertama adalah para pemilik tanah atau kaum borjuis. Yang kedua adalah para kapitalis industri, dan yang ketiga adalah para pekerja.
Sedangkan menurut Weber, kelompok-kelompok status maupun kelas-kelas sangat mempengaruhi kontrol komunitas, dan kelompok-kelompok itu ditemukan dalam kelas ekonomi terstrata dan terperingkat secara hierarki menurut keinginan pasar dan mencerminkan keragaman kepentingan dan preferensi. Weber berpendapat bahwa perpecahan kelas terjadi akibat nasionalisme dan loyalitas etnik, sedangkan Marx percaya bahwa kesadaran kelas akan menyatukan kaum proletar dalam suatu kekuatan revolusioner. Ada 5 kelompok ahli yang sedang berupaya sekarang ini dalam merumuskan sebuah teori kelas, yaitu yang pertama pluralisme, dan yang kedua instrumentalisme, ketiga adalah strukturalisme, keempat kritikalisme, dan yang kelima statisme dan perjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada aliran yang pluralisme, di mana pluralisme berpegangan bahwa demokrasi didalilkan pada keragaman kepentingan dan penyebaran kekuasaan. Teori-teori pluralisme sendiri berkembang dari pemikiran ekonomi dan politik liberal. Dalam aliran pluralisme sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah pluralisme dan teori demokrasi elit. Inti dari teori ini adalah di setiap masyarakat suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Teori ini berasal dari Plato dan diperluas oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Kemudian Pareto pada tahun 1996 menekankan kepada perbedaan antara elit dan non-elit, serta menurunkannya pada kemampuan berorganisasi dan kekuatan ekonomi. Sedangkan Mosca membaginya ke dalam 3 bagian lagi, yaitu yang pertama, kelas penguasa jumlahnya lebih sedikit. Kelas yang dikuasainya lebih banyak dan terdominasi. Sedang kedua, kelas penguasa dapat dipengaruhi oleh kelas massa jika dirasa penguasa tidak berpihak kepada massa. Dan yang ketiga, penguasa tidak dapat berkuasa tanpa adanya dukungan massa. Bagian yang kedua adalah yang dikemukakan oleh aliran pluralisme sendiri, yaitu pluralisme dan poliarki. Inti dari pemikiran ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Dahl, di mana struktur kekuasaan yang terbagi-bagi dan bukan terorganisasi dalam pola hierarki yang jelas dalam satu pola hierarki yang jelas, seperti contohnya itu adalah Amerika. Dan selanjutnya pluralisme dan sosialisme. Dalam bagian ini Dahl membedakan antara pluralisme organisasional dan pluralisme konfliktif, di mana pluralisme organisasional menyeratkan peningkatan otonomi terhadap peningkatan jumlah organisasi. Sedangkan pluralisme konfliktif seperti melihat adanya pola-pola belahan yang relatif berkelanjutan guna mencirikan konflik yang timbul di antara kumpulan orang-orang tertentu. Sedangkan sosialisme merupakan pergeseran dari kapitalisme sosialisme, dan yang tidak perlu menghasilkan lebih sedikitnya pluralisme organisasional di suatu negara, sehingga badan-badan usaha tidak tergantung pada sebuah negara yang menganut kapitalis atau sosialis,
tetapi melainkan tergantung pada keputusan-keputusan terdesentralisasi dan otonomi yang diperbolehkan. Oke, di sini saya akan memetakan sedikit pertentangan antara teori elit klasik dan teori kelas, di mana di sini saya menyimpulkan terdapat 3 pertentangan antara teori elit klasik dan teori kelas ini. Yang pertama adalah, menurut teori elit klasik, pembagian masyarakat itu lebih didasarkan kepada dari segi kekuasaan politiknya, sedangkan dari segi teori yang dimukakan oleh teori-teori kelas, dia membagi masyarakat itu berdasarkan dari segi atau kelas ekonominya dan kepemilikan alat-alat produksi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pertentangan di sini adalah identifikasi cara mengidentifikasi elit politik, di mana kalau di elit politik sendiri terdapat 3 analisis untuk menganalisis elit politik, yaitu analisis posisi, analisis reputasi, dan yang ketiga adalah analisis keputusan. Sedangkan di teori-teori kelas, dia terdapat 2 analisis untuk menganalisis elit politik. Yang pertama adalah analisis reputasi dan yang kedua adalah analisis posisi. Dan selanjutnya, dalam teori klasik, dia membagi masyarakat itu ke dalam 2 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas yang menguasai atau yang disebut elit, dan kelas yang kedua adalah kelas yang dikuasai atau yang disebut dengan massa. Sedangkan dalam teori-teori kelas, dia membagi masyarakat ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu para pemilik tanah atau kaum borjuis, yang kedua adalah para kapitalis industri, dan yang ketiga adalah penguasa. Kemudian dari teori-teori yang telah dipaparkan tadi, di sini saya memposisikan dukungan saya pada teori yang disampaikan oleh Gaetano Mosca, di mana dia membagi masyarakat itu ke dalam 3 bagian tersebut. Dan untuk yang pertama adalah Gaetano Mosca beranggapan di mana kelas penguasa jumlahnya selalu lebih sedikit, dan sementara kelas yang dikuasainya lebih banyak dan terdominasi oleh kelas penguasa. Yang kedua, seandainya dan ketika massa tak terpuaskan, maka mereka dapat mempengaruhi kebijakan kelas penguasa. Dan yang ketiga, orang yang berada di pucuk kepemimpinannya tersebut tidak akan dapat berkuasa, tidak akan dapat memerintah tanpa dukungan dari massa itu sendiri. Seperti yang kita lihat di Indonesia, ketika mereka yang berada di pucuk kepemimpinannya, mereka tidak akan dapat memimpin, tidak akan dapat berkuasa tanpa dapat dukungan dari massa atau dari masyarakat itu sendiri. Saya kira cukup sekian pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.